Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2276. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Tang Lao Junshen dan beberapa orang lainnya yang mengetahui identitas asli Ye Qiu. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa Ye Qiu adalah putra Ye Wushuang. Lebih dari 20 tahun yang lalu, di antara mereka yang mengepung Ye Wushuang, ada anggota keluarga Yo. Ye Qiu menghela nafas, sepertinya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan kepada Kaisar Xiao Qing barusan. Mengancam orang sekarat itu bodoh. Karena malam ini semuanya sudah mati, sebaiknya aku mengambil kesempatan ini untuk meminta bunga. Menagih beberapa bunga? Apa artinya? Orang tua itu tercengang, tetapi yang lain tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Qiu. Namun, Tang Lao mengerti. Ye Qiu, jangan. Tang Lao buru-buru berbicara, tapi sudah terlambat. Ye Qiu membuat sambaran petir, mencengkeram leher kepala keluarga Yo, dan kemudian di bawah mata semua orang, Ye Qiu mengepalkan tangannya dengan kuat. KL1K. Laring utama keluarga Yo retak. Orang tua, ini yang mengancamku. Ye Qiu melemparkan kepala keluarga Yo ke tanah. Mata patriark keluarga Yo melotot, dia berjuang 2 kali, lalu memiringkan kepalanya, tidak bisa mengistirahatkan matanya. Sontak penonton pun heboh. Shuzi, sungguh nyali. Jika kamu membunuh orang di depan begitu banyak dari kita, apakah kamu tidak takut masuk neraka setelah kamu mati? Saya menyarankan Anda untuk bunuh diri segera, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Tidak hanya Ye Qiu tidak takut sama sekali, sebaliknya, senyum cerah muncul di wajahnya. Melirik ke sekeliling. Siapa bilang barusan, jangan biarkan aku pergi, tanya Ye Qiu. Orang tua itu mengatakannya. Seorang lelaki tua dengan janggut putih berdiri. Di belakang lelaki tua itu, ada 2 pengawal yang tidak lemah. Bab 2277. Selain itu, para pengawal memiliki senjata di tubuh mereka. Ketika lelaki tua itu berdiri, mereka memegang senjata di tangan mereka dan menatap Ye Qiu dengan waspada, siap menyerang kapan saja. Siapa kamu? Tanya Ye Qiu. Orang tua itu adalah kepala keluarga Tong. Orang tua itu tampak bangga. Di keluarga Tong, ada juga yang mengepung Ye Wushuang saat itu. Ye Qiu bertanya sambil tersenyum, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan aku pergi. Aku ingin bertanya, mengapa kamu akan membiarkan aku pergi? Orang tua itu berkata, pembunuhan di depan umum harus dibayar. Baik. Ketika Ye Qiu mengatakan ini, para penonton terkejut. Mungkinkah anak ini ingin membayar untuk kehidupan keluarga Yo? Bahkan kepala keluarga Tong pun bingung. Dia bisa melihat bahwa Ye Qiu adalah orang yang kejam, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Qiu akan benar-benar setuju untuk membayar nyawanya. Kepala keluarga Tong berkata, Nak, demi kesediaan Anda untuk membayar hidup Anda, saya akan memberi Anda peti mati. Kamu salah paham. Ye Qiu menyela kepala keluarga Tong dan berkata, maksudku, kamu membayar untuk hidupmu. Sikat. Ketika suara Ye Qiu jatuh, dia sudah berada di depan kepala keluarga Tong. Tang Lao terkejut dan berteriak, Ye Qiu, berhenti. Ledakan. Ye Qiu meninju kepala keluarga Fei Tong. Kepala keluarga Tong adalah seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an, bagaimana dia bisa menahan pukulan seperti itu dari Ye Qiu? Tubuhnya terbang sejauh belasan meter, jatuh ke lantai, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia segera kehilangan napas. Tuan rumah! Tuan rumah! Kedua pengawal itu dengan cepat menarik senjata mereka. Namun, sebelum mereka bisa menarik senjata mereka, mereka jatuh ke genangan darah. Bunuh 4 orang berturut-turut? Ye Qiu, seperti orang normal, menyapukan pandangannya ke seluruh penonton dan berkata sambil tersenyum, siapa lagi yang akan membiarkanku pergi? Bab 2278. Kamu bisa berdiri. Jangan khawatir, aku akan menembak dengan cepat dan tidak akan membuatmu merasa sakit. Tidak ada yang berdiri. Bahkan, mereka masih merasa sedikit takut. Meskipun orang-orang ini adalah bos besar, gempa bumi akan terjadi ketika mereka menginjak kaki mereka,
tetapi mereka juga takut dengan metode Yekyu. Lagi pula, siapa yang tidak takut mati? Dan semakin tua, semakin takut mati. Tempat itu menjadi sunyi. Setelah 1 menit penuh, Yekyu melihat tidak ada yang berbicara, jadi dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke tempat duduknya. "Kamu Kyu?" Tiba-tiba, seorang pria paruh baya berdiri. Dia memiliki wajah bulat dan telinga lebar, dan dia memiliki aura yang luar biasa. "Siapa kamu?" tanya Yekyu. Pria parubaya itu menjawab, "Saya Liang Ziguo. Anak saya menghilang di Jiangzhou beberapa waktu lalu. Saya ingin bertanya, apakah ada hubungannya dengan Anda?" Yekyu meliriknya. Di sebelah pria parubaya, duduk seorang pria tua yang agak gemuk, yang juga menatapnya dengan dingin. Yekyu memahami sesuatu dan bertanya, "Apakah Anda ayah Liang Wenyue?" "Tepat." Pria parubaya itu bertanya pada Yekyu, "Apakah putraku mati di tanganmu? Kenapa, kamu ingin membalaskan dendamnya?" Yekyu bertanya. Pria parubaya itu memiliki niat membunuh di matanya, dan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar membunuh Liang Wenyue?" "Jadi apa?" Yekyu bertanya balik. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak mati malam ini, lihat ke belakang dan aku akan membalas dendam untukmu." Pria tua yang agak gemuk di sebelahnya berkata, "Orang-orang yang membunuh keluarga Liang kita harus membayar nyawa mereka." Yekyu tidak setuju, "Kalian sangat ingin membalas dendam. Saya tidak berpikir Anda akan menunggu lebih lama lagi. Balas dendam saja dari saya sekarang." Baik pria parubaya maupun pria tua itu tidak bergerak. "Karena kamu tidak melakukan apa-apa, maka aku akan meminta minatmu." Wajah Yekyu tiba-tiba menjadi dingin. Orang tua dari keluarga Liang berkata lagi, "Yekyu, kamu sangat melanggar hukum, kamu tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Kamu sangat bodoh, aku sudah sekarat, dan aku takut dengan konsekuensinya." Suara Yekyu jatuh, dan 2 tinju terlempar. Detik berikutnya, ayah dan anak keluarga Liang meninggal di tempat. Bab 2279. Yekyu membunuh 6 orang berturut-turut, dengan cara yang tegas dan sikap yang kuat. Segera, orang-orang besar yang hadir ini dipadamkan. Adegan itu sunyi, dan tidak ada yang berani berdiri dan berbicara lagi. "Ya, untuk menantang orang yang sekarat, bukankah itu mencari kematian?" Tang Lao melirik Yekyu dengan mata yang rumit. Yekyu kembali ke tempat duduknya dan duduk. Setelah beberapa saat, dengan mencicit, pintu aula utama perlahan terbuka, dan Long Er keluar dari dalam. Long Er mengenakan jubah pithon ungu, dengan mahkota emas dan rambut, seperti seorang pangeran di zaman kuno. Segera, banyak orang berdiri dan membungkuk memberi hormat. "Tuan kedua! Tuan kedua!" Hanya Yekyu, Ye Laozi, Ye Wudi, Ye Wei, Long Nu, Jenderal Bai dan Lautang yang tidak berdiri dan memberi hormat. Yekyu dan yang lainnya adalah musuh kota terlarang, jadi tentu saja mereka tidak akan memberi hormat. Identitas Tang Lao ada di sana, dan tidak mungkin untuk tunduk pada Long Er. Adapun Jenderal tua Bai, dengan usianya dan keturunan keluarga Bai yang memudar, dia tidak peduli apakah dia akan menyinggung kota terlarang atau tidak. Long Er melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Malam ini adalah malam tahun baru, yang mengganggu reuni Anda dengan keluarga Anda. Saya sangat gelisah di hati saya. Namun, akan ada pertunjukan yang bagus di sini nanti. Tolong nantikan itu." Setelah Long Er selesai berbicara, dia melirik Yekyu dan Tuan Ye, dan senyum muram muncul di sudut mulutnya. Adapun beberapa orang yang dibunuh oleh Yekyu, Long Er bahkan tidak melihat mereka. Meskipun identitas almarhum luar biasa, di mata Long Er, orang-orang ini seperti semut. Tang Lao bertanya, "Long Er, bagaimana dengan Long Yi?" Tanpa diduga, Long Er mengabaikan Tang Lao sama sekali, tetapi berkata kepada orang-orang yang hadir, "Dingin sekali, tolong datang dan saksikan upacaranya, ini sangat sulit untuk semua orang. Setelah pertunjukan selesai, aku akan menyiapkan anggur hangat untuk pemanasan semua orang." Bab 2280. Ketika saatnya tiba, mari kita bersenang-senang dengan anggur dan beristirahat ketika kita mabuk. Jejak kemarahan melintas di mata Old Tang.
Sebagai orang yang paling berkuasa, dia sebenarnya diabaikan oleh Long Er. Rasa malu semacam ini tidak lebih lemah daripada ditampar di depan umum. Namun, Tang Lao tidak menyerang. Dia tahu bahwa alasan mengapa Long Er begitu sombong adalah karena kota terlarang memiliki kesombongan. Pada saat ini, suara bebek jantan keluar dari aula. Tuan kota ada di sini, semua orang akan membungkuk untuk menyambut Anda. Suaranya tajam dan tipis, menusuk gendang telinga semua orang. Menguasai. Ye Qiu menyipitkan matanya sedikit. Dia hanya merasa bahwa suara ini mengandung kekuatan ki sejati, dan orang yang berbicara tidak rendah. Adapun penguasa kota, secara alami adalah bos kota terlarang, Long Yi. Berdebar. Para patriark dari keluarga kaya dan berkuasa hadir berlutut di tanah satu demi satu. Selain itu, tidak ada ketidaksenangan di wajah mereka, dan mereka terlihat sangat hormat, seperti budak yang mengunjungi tuannya. Sekelompok orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Ye Qiu mendengus dingin. Di tempat kejadian, hanya beberapa dari mereka yang tidak berlutut. 10 detik kemudian, dua lelaki tua dengan gaun panjang abu-abu, membawa kursi sedan, berjalan keluar dari aula. Ye Qiu melirik kedua lelaki tua itu dengan kagum. Dia melihat bahwa kedua lelaki tua itu tidak lemah, dan mereka berdua adalah lelaki kuat yang telah mengembangkan 4 ki sejati. Hanya saja kulit mereka putih dan tidak ada satu janggut pun di dagu mereka, dan mereka penuh dengan aura feminin. Kereta jatuh. Sebelum orang-orang di kursi sedan keluar, pria tua pucat di sebelah kiri memandang Ye Qiu dan yang lainnya dengan dingin. Pemilik kota ada di sini, mengapa kamu tidak berlutut? Suara lelaki tua itu tajam dan tipis, seperti jarum yang ditusuk ke gendang telinga, yang membuat orang tidak nyaman. Bab 2281. Ye Qiu bertanya balik, mengapa kamu harus berlutut? Orang tua itu berteriak keras, setiap orang yang datang ke sini harus berlutut dan menyembah penguasa kota. Ini adalah aturan kota terlarang. Ye Qiu berkata dengan nada menghina, bagaimana jika aku tidak berlutut? Pria tua itu berkata dengan ekspresi buruk, jika kamu tidak berani berlutut, keluarga kami akan memberitahu kamu konsekuensinya. Rumah kita? Ye Qiu tiba-tiba menyadari bahwa kedua orang tua ini adalah Kasim. Ye Qiu berkata dengan ringan, aku ingin melihat, apa konsekuensinya? Mencari kematian. Orang tua itu sangat marah. Lalu membungkuk kepada orang-orang di kursi sedan dan berkata, Tuan kota, tunggu sebentar, budak tua itu akan memberi pelajaran kepada bocah bodoh ini. Adhesi. Pria tua itu melangkah ke arah Ye Qiu, menggulung lengan bajunya saat dia berjalan, dan berkata dengan cemberut. Wah, kamu bisa sombong di luar, tapi ini kota terlarang, jadi kamu tidak boleh sombong. Karena kamu tidak menghormati pemilik kota, jangan salahkan keluarga kami karena bersikap kasar padamu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Orang tua itu berdiri tegak dan arogan, seolah-olah di matanya, Ye Qiu sudah menjadi mayat. Ye Qiu diprovokasi oleh lelaki tua itu, dan dimarahi. Seorang Kasim yang menunggang kuda juga ingin membunuhku, siapa yang memberimu keberanian? Orang tua itu sangat marah. Ketika kematian sudah dekat, jika kamu berani berbicara kasar, keluarga kami akan mengirimmu ke dunia bawah. Suara mendesing. Orang tua itu muncul di depan Ye Qiu seperti embusan angin. Mengikuti dari dekat, dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan meraih tenggorokan Ye Qiu. Ye Qiu tidak menghindar atau menghindar, dan hanya menunggu lelaki tua itu berada setengah meter darinya, dan meninjunya. Ledakan. Kekuatan batin yang keras seperti gelombang laut yang menakutkan. Sebelum tangan kanan lelaki tua itu menyentuh tenggorokan Ye Qiu, tubuhnya terbang keluar. Apa? Bab 2282. Orang tua itu berteriak, dan ketika tubuhnya terbang, itu meledak dengan ledakan. Dalam sekejap, daging dan darah terbang. Adegan ini mengejutkan penonton. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Qiu begitu kuat sehingga dia berani membunuh pelayannya di depan Long Yi. Kamu sangat berani. Mereka yang berani membunuh kita di kota terlarang tidak akan merasa kasihan untuk mati. Di sebelah kursi sedan, Kasim tua lainnya berteriak keras. Ye Qiu menjawab dengan dingin, aku datang ke sini hari ini untuk membunuh Long Yi.
Sombong. Kasim tua itu terbang keluar dan bergegas menuju Yekio. Kasim tua ini membuat gerakan pamungkas, dan 4 baris ki sejati muncul di belakangnya, melepaskan energi yang kuat dari tubuhnya. Yekio masih tidak menghindar, tetapi ketika Kasim tua itu mendekatinya, dia dengan cepat menunjukkannya. Memanggil. Pedang ilahi 6 vena meletus. Energi pedang tajam menembus udara, dan di detik berikutnya, sebuah lubang darah muncul di antara alis Kasim tua. Ledakan. Kasim tua itu jatuh ke tanah, tidak bisa mengistirahatkan matanya. Kedua pelayan itu terbunuh, dan Long Yi, yang duduk di kursi sedan, juga marah dan berteriak, "Anak kedua, bunuh dia." Ya. Long Er menjawab, dan kemudian berjalan menuju Yekio. Berjalan dan berkata, "Yekio, ketika aku pergi ke Jiangzhou terakhir kali, aku memberitahumu bahwa aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam adik-adikku. Awalnya, aku akan membunuh keluarga Ye terlebih dahulu, dan kemudian membunuhmu. Karena kamu sangat arogan, aku akan mengirimmu ke jalan dulu." Nah, mati. Tubuh Long Er memancarkan aura master yang tiada taranya, dan Yekio ditekan oleh aura ini sehingga dia tidak bisa bernapas dengan baik. Ekspresi Yekio serius, tangan kanannya mengepalkan tinjunya. Perang akan segera dimulai. Tiba-tiba, sebuah teriakan yang dalam datang dari pintu kota terlarang. Berhenti. Bab 2283. Berhenti. Tiba-tiba, minuman yang dalam terdengar. Orang-orang berbalik. Aku melihat sosok, menghadap angin dan salju, berjalan dari gerbang kota terlarang. Dia memiliki wajah yang tampan, tubuh yang tinggi dan lurus, dan mengenakan mantel militer dengan pisau perang di punggungnya. "Saudara laki-laki." Xiao Qingdi berteriak kaget. "Itu benar, orang di sini adalah juara Hou Xiaojiu." Kerumunan berdiskusi dengan suara rendah. "Biar saya katakan, bagaimana mungkin ada kekurangan juara untuk acara sebesar itu?" Melihat penampilan sang juara, sepertinya dia tidak datang ke pertunjukan, kan? Aku mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, ketika perbatasan utara dalam masalah, Yekio membawa orang-orang dari Longmen untuk menyelamatkan Xiao Jiu. Mungkinkah Xiao Jiu ada di sini untuk membantu Yekio? Meskipun Xiao Jiu kuat, bagaimanapun juga dia bukanlah lawan dari kota terlarang. Aku harap dia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Yekio juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, saat ini, Xiao Jiu muncul. "Kakak, kakak," Kaisar Xiao Qing terus berteriak pada Xiao Jiu. Xiao Jiu melirik Kaisar Xiao Qing, dan melihat wajah Kaisar Xiao Qing dipenuhi luka, bengkak seperti kepala babi, berjalan mendekat dan bertanya, "Siapa yang memukulinya?" "Yekio." Kaisar Xiao Qing berkata dengan marah, "Kakak, bantu aku menghancurkan Yekio." Anak itu menginjak wajahku dengan kakinya. "Apakah kamu yakin itu Yekio?" Xiao Jiu sepertinya tidak mempercayainya. "Tentu." Kaisar Xiao Qing berkata, "Semua orang yang hadir melihat dengan mata kepala sendiri bahwa patriark keluarga Yo membantuku berbicara dan juga dibunuh oleh Yekio." Xiao Jiu menyapu matanya dan melihat tubuh kepala keluarga Yo. Matanya dingin. "Terjebak." Xiao Jiu menampar wajah Kaisar Xiao Qing. Xiao Qing ditertegun, menutupi wajahnya dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu memukulku?" Xiao Jiu berkata dengan dingin, "Yekio memukulmu, itu artinya kamu harus memukul." "Haruskah saya menelepon?" Bab 2284. Kaisar Xiao Qing sedikit marah, "Saudaraku, apakah kamu bingung? Saat ini, mengapa kamu masih membantu Yekio? Dia akan segera mati." "Diam." Xiao Jiu memelototi Kaisar Xiao Qing, dan kemudian berkata dengan lembut, "Kaisar Qing, kamu tidak boleh melakukan kesalahan di masa depan, kamu harus memperbaiki kesalahan masa lalumu dan menjadi orang baik." Xiao Jiu menatap Kaisar Xiao Qing dalam-dalam. Di mata, penuh keengganan. Kemudian, melangkah keluar. "Juara Hou." Yekio menyapa Xiao Jiu saat melihat Xiao Jiu berjalan di depannya, namun Xiao Jiu tidak berhenti, hanya melirik Yekio. Xiao Jiu berjalan di depan Yekio dan pergi jauh-jauh ke depan alun-alun.
Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Xiao Jiu akan menyapa tetua Tang, tiba-tiba, Xiao Jiu berlutut dengan kedua lututnya. Berdebar. Xiao Jiu berlutut di tanah dan berkata dengan keras, "Murid Xiao Jiu, temui guru." Menguasai. Siapa Tuan Xiao Jiu? Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, karena mereka belum pernah mendengar tentang Xiao Jiu dan Shizun. Xiao Jiu, mengapa kamu tidak tinggal di utara dan kembali ke Beijing saat ini? Di kursi sedan, suara tidak puas Long Yi datang. Apa? Apakah Xiao Jiu adalah murid Long Yi? Dalam sekejap, ada keributan di tempat kejadian. Juara Hou adalah keturunan kota terlarang? Bagaimana mungkin? Orang tidak bisa mempercayainya. Kaisar Xiaoqing tampak lesu, kapan kakak laki-laki itu memuja Long Yi sebagai gurunya? Kenapa aku tidak tahu? Ye Qiu, Ye Wudi dan yang lainnya juga terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa juara terkenal dunia Hou ternyata adalah murid Long Yi. Apakah Tang Lao tahu tentang ini? Bab 2285. Ye Qiu melirik Elder Tang yang wajahnya muram. Jelas, Elder Tang tidak tahu bahwa Xiao Jiu adalah keturunan kota terlarang. Itu benar, jika Tang Lao tahu bahwa Xiao Jiu adalah murid Long Yi, dia tidak akan pernah mempercayakan Xiao Jiu dengan tanggung jawab yang berat. Tiba-tiba, Ye Qiu terkejut. Karena Xiao Jiu adalah murid Long Yi, mengapa dia datang ke Beijing saat ini? Untuk membunuhku? Jika ini masalahnya, apa yang dilakukan jutaan pasukan yang dipimpin oleh Xiao Jiu saat ini? Juga, Xiao Jiu memasuki barak dan mengambil alih utara. Apakah ada instruksi dari kota terlarang di balik ini? Jika demikian, konspirasi apa yang ada di kota terlarang? Dua kata muncul dari pikiran Ye Qiu. Pemberontakan. Tidak, masyarakat saat ini tidak sebaik di masa lalu. Bahkan jika kota terlarang melewati Xiao Jiu dan menguasai jutaan pasukan di utara, tidak mungkin untuk memberontak. Jika ini masalahnya, maka kota terlarang menggali kuburannya sendiri. Sistem saat ini tidak akan membiarkan satu kekuatan menjadi penguasa dunia. Apa yang coba dilakukan kota terlarang? Tiba-tiba, pikiran Ye Qiu melintas, dan sebuah kata muncul di benaknya. Andalkan putra surgawi untuk memerintah para pangeran. Kota terlarang ingin menguasai lautan dengan mengendalikan jutaan pasukan di utara, serta kekuatannya sendiri, menjadikan Tang Lao, orang yang berkuasa, sebuah pajangan. Meskipun mereka tidak memberontak, mereka masih memiliki keputusan akhir di dunia. Apa ambisi besar? Ye Qiu merasakan hawa dingin di hatinya, menoleh dan melirik lelaki tua Ye dan dewa militer. Wajah kedua lelaki tua itu sangat serius, agaknya, mereka juga menebak ambisi kota terlarang. Tatapan Ye Qiu beralih ke Xiao Jiu lagi. Juara Hou, jika kamu benar-benar bergabung dengan kota terlarang, kamu akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Xiao Jiu tidak menjawab kata-kata Long Yi untuk waktu yang lama. Ledakan. Sebuah ledakan. Kursi sedan itu terkoyak. Sosok Long Yi muncul. Bab 2286. Ye Qiu mendongak dan melihat naga itu duduk di salah satu ujungnya, dengan wajah yang tampak seperti orang tua berusia 60-an atau 70-an. Dia memiliki wajah dengan karakter Cina, kulitnya kemerahan, dan rambut hitam panjangnya diikat dengan mahkota emas. Long Yi mengenakan jubah naga kuning cerah dengan 9 naga emas bercakar 5 di atasnya, dan sepasang sepatu bot hitam dengan pola naga di kakinya, seperti seorang kaisar di zaman kuno. Jauh di atas. Mata Long Yi seperti listrik, dan dia berteriak pada Xiao Jiu, "Mengapa kamu kembali saat ini?" Xiao Jiu Dao, murid itu mengetahui bahwa guru dalam masalah dan kota terlarang dalam bahaya, jadi dia bergegas kembali dan ingin membantu guru. Sial! Long Yi berteriak, hanya ada beberapa semut, membunuh mereka untuk guru lebih mudah daripada meremas semut, mengapa sulit untuk mengatakannya? Kenapa kamu kembali? Katakan yang sebenarnya. Xiao Jiu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Long Yi, dan berkata dengan keras, kebaikan guru dalam mengasuh murid tidak akan terlupakan. Murid itu kembali hari ini untuk membujuk guru agar mengatakan sesuatu. Perdamaian di dunia sulit didapat.
Kota terlarang hanyalah sebuah kekuatan, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa di atas kekuatan kekaisaran. Tidak hanya itu, kota terlarang juga harus aman dan dijauhkan dari keluhan dan keluhan sungai dan danau. Kalau tidak, dunia akan kacau. Sombong. Long Yi dengan marah memarahi Xiao Jiu, bukan tugasmu untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Aku memerintahkanmu untuk bergegas kembali ke utara. Sebagai seorang guru, tidak ada yang pernah terjadi. Xiao Jiu menghela nafas, saya tahu bahwa guru tidak akan mendengarkan kata-kata baik dari murid-muridnya. Kali ini, ketika murid itu kembali ke Beijing, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke utara. Guru, aku minta maaf. Dong dong dong. Xiao Jiu bersujud 3 kali ke Long Yi, berdiri dari tanah, dan melepaskan semangat juang yang mengerikan dari tubuhnya. Xiao Jiu, apa maksudmu? Long Yi berkata dengan marah, mungkinkah kamu ingin membunuh tuannya? Bab 2287. Xiao Jiu menggelengkan kepalanya, Tuan salah paham. Kebaikan guru untuk kultivasi saya tak terlupakan, dan bahkan jika muridnya tidak sopan, dia tidak akan berani membunuh tuannya. Hanya saja muridnya tidak mau lagi menjadi pionmu. Kamu sedang mengolah murid, tetapi kamu ingin mengendalikan jutaan pasukan di utara melalui tangan para murid. Ketika kamu membutuhkannya, kamu akan memberi perintah dan para murid akan memimpin pasukan untuk bersumpah setia sampai mati. Tapi kamu lupa bahwa tentara di utara dimiliki oleh negara, dan semua kehormatan murid dianugerahkan oleh Tang Lao. Jika murid itu setia padamu, itu akan mengecewakan kebaikan Jun dan akan memimpin jutaan orang. Tentara di utara ke jurang tak berujung. Mendengar ini, penatua Tang menatap Xiao Jiu dalam-dalam. Saya sedikit lega. Meskipun Xiao Jiu adalah murid Long Yi, dia tidak melanggar tugas dan misinya. Long Er dengan dingin mendengus, Xiao Jiu, mendengarkanmu, apakah kamu akan mengkhianati kakak laki-laki? Jangan lupa, jika tidak ada kakak laki-laki, bisakah kamu menjadi dewa perang di utara? Bisakah kamu menjadi nomor 1 di daftar naga? Kamu tidak ingin hidup sesuai dengan Jun En, jadi perilaku seperti apa yang kamu hianati kakak? Aku memberitahumu Xiao Jiu, kamu adalah tipikal orang yang tidak tahu berterima kasih. Long Er sangat marah. Saat itu, Long Yi diam-diam menerima Xiao Jiu sebagai muridnya karena dia melihat bakat Xiao Jiu dalam seni bela diri dan ingin menggunakan Xiao Jiu sebagai bidak catur untuk mengendalikan jutaan tentara di utara. Selama 1 juta tentara ada di tangan, ditambah dengan kekuatan kota terlarang, itu dapat sepenuhnya mengendalikan situasi dunia secara keseluruhan, membuat Tang Lao menjadi tontonan. Tanpa diduga, Xiao Jiu mengkhianati mereka hari ini. Buah catur ini dibudidayakan dengan warna putih. Long Er ingin membunuh Xiao Jiu. Xiao Jiu Dao, saya tidak ingin hidup sesuai dengan kebaikan Jun, saya juga tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Long Er tertegun, apa maksudmu? Apakah Anda menginginkan kesetiaan dan kesalehan anak? Candaan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang namanya kesetiaan dan bakti. Long Yi memandang Xiao Jiu dan tetap diam. Bab 2288. Muka jelek. Tuan, aku, Xiao Jiu, bukannya tidak tahu berterima kasih. Untuk membalas kebaikanmu, hari ini, murid ini akan menyerahkan nyawanya untuk membantumu membunuh musuh. Setelah Xiao Jiu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Yeqiu. Long Er berkata dengan marah, bunuh beberapa semut, kamu tidak butuh bantuanmu. Xiao Jiu, kembali ke utara. Belum selesai. Long Yi mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Long Er untuk diam. Long Er tidak bisa tidak berkata, saudaraku, kami telah merencanakan selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak ingin dia membantu kami membunuh musuh. Yang kami inginkan adalah pasukan jutaan orang di utara. Long Dao, Xiao Jiu telah membuat pilihan. Bahkan jika dia kembali ke utara, pasukan 1 juta tidak akan berada di bawah kendali kita. Long Er berkata dengan mendesak, tapi ini akan mengganggu rencana kita. Jangan khawatir, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan.
Long Yi menatap punggung Xiao Jiu dan berkata dengan dingin, beberapa orang, dengan sedikit status dan kekuatan, berpikir mereka dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Seperti yang semua orang tahu, dia bisa mengubah situasi dunia secara keseluruhan sendirian. Bodoh. Mata Long Er dingin, dan dia sudah memikirkannya. Setelah malam ini, dia akan membunuh Xiao Jiu. Sebuah bidat catur yang tidak patuh, menyimpannya hanya akan menjadi momok. Xiao Jiu berhenti ketika dia berada 10 meter dari Ye Qiu. Berkata sambil tersenyum. Ye Qiu, ketika kamu berada di Yangcheng, kamu mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkanku sampai jatuh selama 10 tahun. Aku berkata, aku hanya bisa memberimu 3 tahun. Sayangnya, aku akan mengingkari janjiku. Aku tidak bisa memberimu 3 tahun. Pertempuran ini, mulai sekarang. Di waktu normal, Ye Qiu akan setuju tanpa ragu-ragu, tapi malam ini, dia tidak ingin melawan Xiao Jiu. Xiao Jiu, musuhku bukan kamu. Kata Ye Qiu. Xiao Jiu Dao, musuhmu adalah kota terlarang, dan aku adalah orang dari kota terlarang. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, tidak, di hatiku, kamu adalah orang yang layak dihormati. Orang yang terhormat? Bab 2289. Xiao Jiu tersenyum. Selamat tertawa. Ye Qiu, aku sangat senang mendengar kata-katamu. Ini hanya pertarungan antara kamu dan aku, kita tidak bisa menghindarinya malam ini. Saya mewakili kota terlarang, saya akan melakukan yang terbaik, Ye Qiu, saya harap Anda juga bisa melakukan yang terbaik. Ledakan. Saat suara Xiao Jiu jatuh, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Segera, raksasa yang kaya dan berkuasa mundur puluhan meter berturut-turut. Dalam sekejap mata, hanya Xiao Jiu dan Ye Qiu yang tersisa di tengah alun-alun. Keduanya saling memandang dari kejauhan. Xiao Jiu, kenapa kamu melakukan ini? Ye Qiu menghela nafas. Xiao Jiu menjadi sedikit tidak sabar, berhenti bicara omong kosong, ambil tindakan. Ye Qiu berdiri di sana dan tidak bergerak. Karena kamu tidak mengambil tindakan, maka aku dipersilakan. Mengaum. Xiao Jiu mengeluarkan raungan keras, wajahnya yang tampan penuh dengan niat bertarung. Alih-alih menghunus pedangnya, dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang Ye Qiu seperti kilat. Pukulan ini berjalan lurus. Tidak ada gerakan mewah. Ye Qiu tiba-tiba teringat apa yang Guru Chang Mei katakan, jika Xiao Jiu pergi ke Beijing dalam waktu 1 tahun, dia pasti akan mati, dan dia akan mati di tangannya. Suara mendesing. Ye Qiu bergerak dan dengan cepat melintas ke samping. Dia tidak ingin memulai dengan Xiao Jiu. Xiao Jiu mengejarnya dan terus memukul Ye Qiu dengan tinjunya. Ye Qiu minggir dan bertanya, apakah perlu bertarung? Kita harus bertarung. Xiao Jiu berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga, dan aku harap kamu akan berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Xiao Jiu meninju lagi. Bab 2290. Ye Qiu sudah mengerti pikiran Xiao Jiu. Kali ini, dia tidak menghindar, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan batinnya dan meninjunya. Dihadapkan dengan ahli nomor 1 di daftar naga, Ye Qiu tidak berani gegabah. Pukulan ini mengandung kekuatan teruki. Bang! Tinju bertabrakan dengan ledakan keras. Ye Qiu dan Xiao Jiu mundur 3 atau 4 meter pada saat yang sama, dan mengikuti dari dekat, tubuh mereka dengan cepat saling mendekat. Dalam sekejap, keduanya menyerang lebih dari 30 gerakan melawan satu sama lain. Gosok-gosok. Keduanya mundur secara bersamaan. Sama-sama cocok. Mata semua orang yang hadir terbelalak. Pertarungan cepat semacam ini dan keganasan tinju ke daging membuat darah mereka mendidih, yang jauh lebih menegangkan dan mengasyikkan daripada adegan duel master di film. Ye Qiu menggosok tinjunya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiao Jiu telah mengembangkan energi sejatinya. Terakhir kali di utara, kamu menyembunyikan kultivasimu. Ye Qiu bertanya. Tidak, aku baru saja menerobos baru-baru ini. Xiao Jiu selesai berbicara, jejak energi yang membuat marah muncul di belakangnya. Segera setelah itu, energi kemarahan kedua muncul. Cara ketiga. Cara keempat.
Cara kelima. 5 penuh menyebalkan. Pada usia lebih dari 30 tahun, dia telah mengembangkan 5 ki sejati, dan dia benar-benar jenius seni bela diri. Ye Qiu menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Xiao Jiu, sebenarnya, kita bisa bertarung di lain waktu dalam pertempuran ini. Ye Qiu masih tidak ingin melawan Xiao Jiu. Dengan kata lain, dia tidak ingin membunuh Xiao Jiu. Kamu harus memahami situasiku. Aku tidak ingin mengecewakan penatua Tang dan jutaan tentara, aku juga tidak ingin menjadi murid yang tidak tahu berterima kasih. Saat ini, hanya ada satu pilihan. Xiao Jiu berkata sambil tersenyum, Ye Qiu, jangan mengecewakanku dalam pertempuran ini. Tentu saja, jika kamu menunjukkan belas kasihan, kamulah yang akan mati. Ye Qiu terdiam sejenak sebelum membuat keputusan di dalam hatinya. Penghormatan terbesar yang bisa diberikan seseorang kepada lawannya adalah berusaha sekuat tenaga. Juara Hou, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Silakan, bertarung sampai mati. Bab 2291. Ye Qiu sudah memahami niat Xiao Jiu. Xiao Jiu menginginkan kesetiaan dan kesalehan anak, dan ingin mati dengan sepenuh hati. Untuk alasan ini, Ye Qiu hanya bisa melakukannya. Ledakan. Keduanya bertarung lagi. Masih benjolan tinju. Ketika tinju dengan cepat bersentuhan, Ye Qiu merasa bahwa kekuatan ganas menyerbu dan menekan kekuatannya. Gosok-gosok. Ye Qiu mundur 5 langkah. Melihat bahwa Ye Qiu ditendang kembali oleh Xiao Jiu, para petinggi kaya yang hadir bertepuk tangan satu persatu. Permainan yang indah. Seperti yang diharapkan dari sang juara. Juara Hou, bunuh dia. Ye Qiu sebelumnya telah membunuh beberapa orang di depan orang-orang ini, yang telah lama membangkitkan ketidakpuasan mereka, tetapi karena niat membunuh Ye Qiu, dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, melihat Xiao Jiu memukul mundur Ye Qiu, satu persatu berharap agar Ye Qiu segera mati. Sisi lain, Ye Wudi bertanya kepada Ye Wei, kakak kedua, menurutmu siapa yang akan menang? Saya tidak mahir dalam seni bela diri, jadi sulit untuk mengatakannya. Ye Wei mengubah suaranya, namun, saya memiliki kepercayaan pada Ye Qiu. Aku juga percaya pada Ye Qiu. Ye Wudi tersenyum. Jangan terlalu optimis. Long Enfei berkata, Xiao Jiu adalah pemain nomor 1 di daftar peringkat naga. Jika Ye Qiu ingin mengalahkannya, itu tidak sesederhana itu. Menantu perempuan, apa yang kamu lihat? Ye Wudi bertanya. Long Enfei berkata, terakhir kali saya melihat Xiao Jiu di utara, keterampilan dan kultivasinya jauh lebih lemah daripada sekarang. Terlebih lagi, dia sekarang memegang jantung kematian fana, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga dari Six Paths True Ki, itu belum tentu lawannya. Ye Wudi tidak setuju, tidak peduli seberapa kuat Xiao Jiu. Apakah dia masih bisa lebih kuat dari Miyamoto Musashi? Bisakah dia tetap lebih kuat dari Dewa Penyihir? Miyamoto Musashi dan Wu Shen sama-sama dibunuh oleh Ye Qiu, dan Xiao Jiu tidak terkecuali. Sayang sekali Xiao Jiu berakhir dengan akhir seperti ini. Ye Wei juga menghela nafas, juara Hou, pria sejati. Pusat Plaza. Bab 2292. Ye Qiu, aku tahu kekuatanmu, jangan kejam, atau kamu akan mati. Aku tidak akan keberatan dengan pertempuran ini. Xiao Jiu mengingatkan. Oke, kalau begitu biarkan aku mengalamimu, orang nomor 1 di daftar peringkat naga. Ye Qiu menunjukkan semangat juang yang agung. Tegakkan kepala. Naga yang bergemuruh meraung. 3 ki bawaan melayang di atas kepala Ye Qiu, dan bayangan naga emas berkibar, membuat Ye Qiu seperti naga dan kaisar sungguhan, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dalam sekejap, penonton terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa bayangan naga muncul di atas kepala bocah itu? Itu seharusnya ki bawaan yang legendaris. Pintu aula. Long Yi menatap 3 ki bawaan di atas kepala Ye Qiu dengan iri di matanya. Ki bawaan-bawaan, Anda tidak dapat menemukannya. Saya tidak berharap anak ini berkultivasi 3 cara. Kemudian, Long Yi terlihat sangat dingin. Anak ini akan mati, jika tidak,
Cepat atau lambat, itu akan menjadi masalah besar bagi orang kepercayaan kita. Long Er juga merasakan hal yang sama. Setelah Ye Qiu dewasa, kota terlarang akan hancur. Kakak, jangan khawatir. Anak itu sudah mati malam ini, kata Long Er. Naga mengangguk. Minum. Ye Qiu dan Xiao Jiu berteriak pada saat yang sama, dan keduanya bergegas menuju satu sama lain dari arah yang berbeda. Mereka seperti dua kuda liar yang bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Sebuah ledakan. Tubuh keduanya sedikit gemetar. Pada saat ini, 3 kibawaan turun dari atas kepala Ye Qiu, membungkus lengan Ye Qiu, Zen Qi mengalir ke tinjunya, dan kekuatan mengerikan dibombardir. Ledakan. Tubuh Xiao Jiu seperti bola, terbang keluar dan jatuh ke tanah sejauh 10 meter. Setelah mendarat. Bab 2293. Xiao Jiu menekan punggungnya ke tanah, meluncur menjauh, dan kemudian menopang dirinya di tanah dengan satu tangan untuk menstabilkan tubuhnya. Engah. Meludahkan seteguk darah. Seluruh tempat bergetar. Terutama para bos besar yang meminta Xiao Jiu untuk membunuh Ye Qiu sebelumnya, mata mereka melebar saat ini, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Champion Hou terluka begitu cepat. Dia adalah dewa perang di utara. Xiao Jiu menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Ye Qiu, dan menyeringai, tidak buruk. Ye Qiu menjawab, apakah itu bagus? Kamu sangat kuat, kamu pantas menjadi lawanku. Xiao Jiu berdiri dari tanah. Letakkan pisaumu, jika tidak, kamu tidak akan bisa menahan beberapa gerakan di tanganku. Kata Ye Qiu. Xiao Jiu tertawa terbahak-bahak, Ye Qiu, kamu terlalu arogan, aku bisa mengalahkanmu tanpa menghunus pisau. Minum. Xiao Jiu berteriak keras, dan 5 energi yang membuat marah melingkari lengannya, mengepalkan kedua tangannya dan bergegas menuju Ye Qiu. Bahkan orang-orang yang menonton pertempuran jelas merasa bahwa Xiao Jiu telah menjadi lebih kuat, seolah-olah dia telah mengubah dirinya sendiri. Dia penuh dengan kesombongan tanpa batas. Sebuah keberanian yang tak tertandingi. Mata Ye Qiu berbinar, dia tahu bahwa Xiao Jiu telah meledak. Bagus datang. Ye Qiu berjongkok, lalu perlahan mengangkat tangannya. Tai Chi 13 bentuk. Memulai. Ketika tinju Xiao Jiu terbanting, Ye Qiu dengan cepat menyambut mereka dengan kedua tangan, dan kemudian dengan lembut mendorong ke samping untuk menghilangkan kekuatan dari tinju Xiao Jiu, dan kemudian menarik lengan Xiao Jiu ke lengannya, dengan cepat berbalik ke samping, sikunya menghantam tulang rusuk Xiao Jiu. Serangkaian tindakan ini halus dan mulus, dan dilakukan dalam sekali jalan. Bang!